video ini saya akan menampilkan proses perbaikan kabel drop fiber optik pelanggan menggunakan Fusion Splicer. Setibanya di lokasi pelanggan, dilakukan pengecekan awal untuk mengetahui sumber gangguan dan ditemukan kabel drop fiber optik mengalami putus. Untuk proses perbaikan ini, saya sudah menyiapkan beberapa alat seperti di dalam foto yang ada. Pada tahap ini dilakukan pengepasan selubung luar kabel fiber optik secara manual menggunakan tang, dengan cara sedikit membengkokkan kabel untuk mempermudah pelepasan lapisan luar. Setelah kabel dibengkokkan, selanjutnya kabel dipotong menggunakan tang hingga terlihat serat optik di bagian dalam yang berwarna biru dan jingga. Pada tahap ini, serat berwarna jingga tidak digunakan sehingga dibuang, dan hanya serat berwarna biru yang disisakan untuk proses penyambungan. Setelah serat biru disisakan, selanjutnya dilakukan pengecekan pada ujung serat untuk memastikan hasil potongan sudah rata dan presisi. Apabila kedua ujung serat sudah sama dan sejajar, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini dilakukan pengupasan lapisan pelindung serat optik berwarna biru menggunakan striper. Pengupasan dilakukan secara hati-hati hingga terlihat inti serat yang berwarna bening. Proses ini bertujuan agar serat siap untuk tahap pembersihan dan penyambungan selanjutnya. Serat dibersihkan manual dengan jari, meskipun idealnya menggunakan tisu atau alkohol untuk hasil yang lebih bersih. Pada tahap ini, serat optik yang telah dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam alat cleaver untuk dilakukan pemotongan ujung serat. Pemotongan dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil potongannya rata dan presisi, sehingga siap untuk proses penyambungan menggunakan mesin Fusion Splicer. Pada tahap ini, serat optik yang telah dipotong kemudian diletakkan ke dalam mesin Fusion Splicer. Serat diposisikan pada lekukan masing-masing dan dijepit agar tidak bergeser. Proses ini bertujuan untuk memastikan kedua ujung serat sejajar sebelum dilakukan proses penyambungan otomatis oleh mesin. Dan lanjut untuk pasangannya patch cord yang di dalam seperti rambut berwarna kuning itu dipotong menggunakan tang agar memudahkan proses pengepasan nantinya. Pada tahap ini saya membuka lapisan luar kabel menggunakan striper agar bagian inti kabel dapat terlihat dan siap untuk proses selanjutnya. Kemudian saya melakukan proses pengupasan serat dengan menarik coating menggunakan striper hingga tersisa serat optik inti. Setelah itu saya menggunakan cleaver untuk memotong serat optik dengan presisi agar siap dilakukan proses splicing. Selanjutnya saya memasukkan serat optik yang telah dipotong ke dalam mesin Fusion Splicer dan menyesuaikan posisinya pada holder agar sejajar dengan elektroda sebelum dilakukan proses penyambungan. Setelah terpasang, saya tutup splicer lalu tekan start untuk mulai. Mesin menyelaraskan kedua serat lalu melakukan penyambungan otomatis dan hasilnya ditampilkan di layar. Jika indikator berubah hijau berarti proses splicing berhasil tanpa error. Lalu aku buka bagian penjepit di mesin buat ngelepas pengunci serat optik. Siapin kabelnya, masukkan protection sleeve sebagai pelindung. Terus serat optik aku luruskan dan masukin ke bagian tengah yang ada jarumnya sampai posisinya pas. Terakhir mesinnya aku tutup dan kunci kembali agar berfungsi baik. Lalu aku tekan tombol proses tunggu beberapa detik hingga mesin mulai splicing otomatis. Setelah proses splicing selesai dan dinyatakan berhasil, aku buka kembali bagian mesinnya. Lalu serat yang sudah tersambung aku angkat perlahan dan aku tiup sedikit supaya cepat merekat dan stabil. Di tahap ini harus hati-hati karena barusan dipanaskan jadi masih panas. Setelah itu penyambungan pun berhasil dengan Setelah proses penyambungan awal berhasil dilakukan, selanjutnya dilakukan pengulangan pada bagian kabel lainnya dengan mengikuti tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya, dimulai dari proses
persiapan kabel, pembersihan sabak optik, hingga proses penyambungan splicing. Proses ini dilakukan secara teliti dan berurutan guna memastikan setiap sambungan pada kabel drop pelanggan tersambung dengan baik, memiliki kualitas yang optimal, serta sesuai dengan standar jaringan fiber optik yang berlaku. Proses penyambungan selesai, saya mengambil optical power meter untuk melakukan pengukuran daya optik pada kabel fiber optik. OPM berfungsi untuk mengetahui kualitas hasil sambungan melalui nilai power yang ditampilkan. Pengukuran dilakukan dengan menghubungkan OPM ke ujung kabel, kemudian nilai yang muncul diamati sebagai acuan. Jika hasil pengukuran berada dalam batas normal, maka sambungan dinyatakan berhasil dan jaringan berfungsi dengan baik.